Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati dan bapak-bapak yang saya hormati, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini akan meneruskan kajian kita, kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini meneruskan yang lalu tentang asyirku billah. Namun dijelaskan syirik itu ada dua, ada asyirkul akbar dengan artian menyekutukan Allah dalam beribadah, menyekutukan Allah dalam tunduk dan patuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang asyirkul asghar dengan artian ketika ibadah kepada Allah itu dia itu ingin mendapat pujian dari manusia atau ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Itu pembahasan yang akan datang, yang akan dibahas pada pertemuan ini. Dan pembahasan asyirkul asghar ini akan terbagi dua, yakni separuhnya hari pertemuan ini dan separuhnya pertemuan yang akan datang, karena pembahasannya agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nau'usyani, dan adapun macam yang kedua, wa na'u, dan adapun warna macam asani yang nomor dua, minasyirk, dari syirik, ar-riya'u, itu riya, pamir, bil a'mali, dengan beberapa amal ibadah. Kama, seperti suatu qala yang berfirman Allah, sifat Allah Ta'ala sama luhur sama Allah. Faman, maka adapun orang, karena ada siapa orang itu yarju, mengharap siapa orang, mengharap liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, falyakmal, maka hendaknya bekerja siapa orang amalan, pada amal perbuatan solihan, yang soleh, wala yusyrik, dan tidak menyekutukan siapa orang bi ibadati rabbih, dengan ibadah Tuhannya, ahadan, pada yang lain. Di sini dijelaskan bahwa yang kedua itu adalah asyirku, yakni macam syirik yang nomor dua itu adalah arya bil a'mal. Dia itu pamer dengan segala amal perbuatannya. Jadi ketika dia sholat, dia itu bukan mengharapkan ridha Allah, tapi ingin memperlihatkan pada orang lain bahwa dirinya rajin ibadah. Ketika tadarrusan baca Al-Quran, apalagi pakai speaker di malam hari, nah, dia ketika baca Al-Quran itu bukan tujuannya untuk mengharapkan ridha dari Allah, bukan ingin mendapatkan cinta dari Allah, tapi tujuannya memperlihatkan diri pada orang lain bahwa dirinya itu bacaan Qur'annya bagus dan ingin mendapatkan pujian bahwa dirinya orang yang rajin baca Al-Quran. Itu namanya riya. Lah, maka itu Allah berfirman, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, mengharapkan dia akan mendapatkan balasan sorga nanti di akhirat, mengharapkan dirinya itu diselamatkan dari api neraka, dan dia mengharapkan keselamatan nanti di padang mahsyar, dan dia mengharapkan ridhonya
dan maghfirahnya dari Tuhannya, apa katanya? Maka hendaknya dia itu beramal soleh. Apa amal soleh itu? Kullu ma yuhibbuhu wa yardahu, yaitu setiap sesuatu amal perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Min qaulin wa fi'lin wa niyatin, baik itu diucapkan oleh lidah atau dikerjakan seluruh oleh anggota badan atau apa yang terlintas di dalam hati. Itu namanya ibadah. Itu namanya amal soleh. Nah, ketika dia beramal soleh itu, yang amal perbuatan sesuai dengan ketentuan Allah, baik sifatnya ritual, yakni ibadah mahdhah, seperti sholat, seperti puasa, haji, baca Al-Quran, zikir, itu namanya ibadah mahdhah. Atau ibadah ghairu mahdhah, sifatnya sosial, seperti membantu fakir miskin, mengeluarkan zakat, berjuang di pondok pesantren, itu namanya ghairu mahdhah. Dan ghairu mahdhah seperti itu namanya apa? Amalan sholihan. Tetapi kuncinya apa? Kunci yang kedua, kalau ingin selamat, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka ketika dia itu beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Menurut Imam Az-Zahabi, maksud daripada ayat ini, penafsiran dia, ketika ibadah hatinya tidak berpikir untuk mendapat pujian manusia. Wah, dia itu bersedekah di bulan Ramadan, lalu dia difoto, diupdate di Facebook, biar dibilang dermawan. Atau dia baca Al-Quran lalu live, biar dipuji untuk baca bahwa dirinya dipuji supaya orang yang rajin. Itu namanya apa dia? Menyekutukan apa ibadahnya? Ibadahnya menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi apa? Dia ketika ibadah kepada Allah menyekutukan Allah dengan yang lain. Maka karena apa itu? Maka karena itu orang yang beribadah lalu dia itu hatinya untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka dalam pemahaman Imam Az-Zahabi dalam ayat ini ingin menyampaikan kepada kita, itu termasuk apa? Menyekutukan Allah dengan yang lain ketika dia beribadah kepada Allah. Ketika pada waktu itu apa kalau dia melakukan? Maka dia tidak akan mendapatkan balasan apa-apa dari Allah, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak akan bisa bertemu dengan Allah di akhirat kelak, dengan pertemuan mendapatkan ridha, dengan pertemuan mendapatkan pengampunan, dan dengan pertemuan yang dibalas dengan surga. Tetapi sebaliknya, dia akan mendapatkan murka dari Allah dan akan mendapatkan azab dari Allah. Na'udzubillah. Maka kata apa katanya Imam Az-Zahabi, aila yura'i bi amalihi ahada. Yang maksud dengan ulai syirk bi ibadati rabbih ahada, apa katanya? Aila yura'i bi amalihi ahada. Artinya tidak memamerkan, tidak memperlihatkan dengan amal ibadahnya kepada orang lain, tidak riya dengan amal ibadahnya kepada orang lain. Itu maksud daripada wala usyrik bi rabbi ahada. Wa qala, dan bersabda siapa Rasulullah SAW, Iyakum jauhilah, hati-hatilah, wa syirkah pada syirik, al-asghar yang kecil. Qalu, maka bertanya siapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkuh, apa syirik al-asghar yang kecil? Qala, menjawab siapa Nabi, ar-riya, itu riya. Yaqulu, berfirman,
Allah siapa Allah Ta'ala Maha Allah, yauma yujazi, yaumah pada satu hari, yujazi membalas siapa Allah al-ibadah kepada hamba bi'amalihim dengan amal ibadahnya hamba ibad. Apa ucapan Allah? Idhabu, pergilah kamu semua kepada orang yang riak tadi, ilal ladzina, pada orang banyak, kuntum ada kalian semua, turaunahu sama-sama pamir, turaunahum sama-sama pamir kalian semua hum pada alladzina bi'amalikum dengan amal ibadah kalian semua fid dunya di dunia. Fanduru maka perhatikanlah, atau fanduru maka hendak memperhatikan kalian semua, hal tajiduna apakah mendapatkan kalian semua indahum di sisi alladzina jazaan pada balasan. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Apa katanya di sini? Hati-hati, jauhilah asyirkul aswar, syirik yang kecil. Itu namanya apa? Rasulullah menyatakan, hei jauhilah, hati-hati, perhatikan kepada sahabat. Jauhilah asyirkul aswar, syirik yang kecil. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa syirik yang kecil itu wahai Rasulullah? Apa Rasulullah jawabnya? Ar-riya. Pamir. Riya itu bisa dengan artian dia itu supaya dilihat atau supaya didengar. Contoh lihat sampean itu kalau lagi ada orang tuanya sholatnya khusyuk. Dia kan ya, wah hebat anak saya ini, pintar sholatnya. Atau nanti ketika didatang ke rumah mertuanya, waduh khusyuk. Biar kelihatan mertua, wah menantu saya ini hebat nih. Itu namanya apa riya yang sifatnya apa namanya? Riya. Namanya apa? Riya itu kelihatan mata. Atau kalau zaman sekarang lagi baca Quran difoto atau di syuting terus diupload, itu termasuk riya. Ada namanya sum'ah. Sum'ah itu apa? Dalam prakteknya itu menceritakan tentang kebaikan dirinya pada orang lain, supaya dirinya dipuji oleh orang lain, orang yang baik. Bercerita tentang bacaan Al-Qur'annya supaya dipuji oleh orang, dia baca Al-Qur'an dengan baik. Menceritakan tentang dia suka sedekah supaya dipuji oleh orang lain bahwa dirinya orang yang dermawan. Itu namanya apa? Sum'ah. Nah, tetapi kalau disebut itu riya, berarti mencakup baik supaya dilihat oleh orang atau supaya didengar oleh orang lain bahwa dirinya orang yang istimewa, baik berkenaan ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh. Apa kata itu? Setelah itu diteruskan oleh Rasulullah nanti di akhirat, katanya Allah berfirman ketika pada waktu hari di mana Allah membalas hamba-hambanya, membalas pahala amal perbuatan hambanya. Jadi berarti kapan itu? Hari kiamat. Jadi ketika nanti hari kiamat, di mana ketika Allah membalas amal ibadah hambanya, hamba-hamba yang beribadah kepada Allah, hamba-hambanya yang melaksanakan itu perintah Allah, itu apa yang terjadi? Allah berfirman kepada orang yang ibadah tetapi riya. Akan Allah berfirman kepada orang yang bersedekah tapi karena riya. Apa firman Allah kepada orang yang sedemikian itu apa? Idhabu ilal ladina kuntum taraunahum bi'amalikum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Kamu pergi kepada orang-orang yang kamu mamerkan amal perbuatannya kepada mereka. Apakah kamu mendapatkan balasan
dari mereka. Nah, kamu kalau Didin ingin dipuji mertuanya, datang ke mertuanya kamu. Nah, itu namanya apa itu? Suruh datang. Tidak datang kamu kepada orang yang dulunya dulu minta pujian, yang kamu riya. Ayo kamu datang kepada siapa? Kepada teman FB-nya yang memamerkan bahwa kamu itu suka sholat tahajud. Coba, apakah kamu akan mendapatkan balasan dari mereka? Apa otomatis? Ya tidak ada, karena yang bisa membalas siapa? Hanya Allah. Karena pada hari kiamat tidak ada satupun yang mengaku dirinya berkuasa, karena semuanya ada di dalam kekuasaan Allah. Kalau sekarang masih ada orang yang ngaku dirinya berkuasa, bahwa dirinya itu punya kekuasaan zaman sekarang kalau masih di dunia. Kalau di akhirat tidak ada. Semuanya Maliki Yaumiddin, raja pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Waqala dan bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, yaqulu berfirman Allah, siapa Allah, man adapun orang, amilah yang mengerjakan orang amalan pada amal perbuatan, asyrokah yang menyekutukan siapa orang, ma'i bersamaku kata Allah, fihi dalam amal, wairi pada selainku, wahwa maka amal, alladzi itu amal, asyraka yang menyekutukan siapa orang, wa anah adapun saya minhu dari amal, bariun bebas. Ya. Jadi hadis diriwayatkan Imam Muslim, apa kata Allah? Rasulullah sini mengatakan Rasulullah bersabda. Rasulullah menyatakan Allah berfirman. Itu apa namanya? Hadis qudsi, yaitu firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi. Kalau hadis Nabawi itu sabda Nabi Muhammad sendiri. Apa isi katanya? Barang siapa yang mengerjakan amal perbuatan lalu niatnya itu di dalam beribadah menyekutukan Allah dengan yang lainnya, apa yang terjadi? Kata Rasulullah, maka amal perbuatan ini akan sampai kepada orang yang disekutukan dengan Allah, dan Allah bebas darinya. Artinya apa? Ketika dia beribadah, baik itu ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, seperti sholat, zikir, baca Al-Quran namanya ibadah mahdhah, atau ibadah ghairu mahdhah seperti membantu fakir miskin, menjenguk orang sakit, membantu orang sedang kesusahan. Ketika ibadah semacam itu menyekutukan Allah dengan yang lain, artinya itu diniatin bukan karena Allah tapi untuk selain Allah, apa yang terjadi? Maka ibadah ini tidak sampai kepada Allah. Artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Justru amal perbuatan ini hanya sampai kepada orang yang dijadikan sekutu dengan Allah. Artinya apa? Tidak akan pernah mendapatkan balasan apa ketika ibadah bukan karena Allah. Maka karena itu santri ini ngaji pada pagi hari ini harus niatin karena Allah. Harus niat mengharapkan ridha dari Allah. Supaya apa? Supaya ketika niat karena Allah, maka ibadahnya diterima oleh Allah dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kita lihat berikutnya ini. Ini hadis riwayatkan Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Apa katanya? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man sama'ah, man adapun orang sama'ah yang memperdengarkan siapa orang sama'ah maka memperdengarkan Allah siapa Allah bihi dengan man. Wa man dan adapun orang ra'aya yang pamer siapa orang ra'aya maka memperlihatkan Allah siapa Allah bihi dengan orang. Katanya kalau mana terleknya barang siapa yang memperdengarkan amal perbuatannya dengan cara dia itu menceritakan kebaikannya atau membayar orang untuk menceritakan kebaikannya. Kan sekarang gampang. Didin suruh bercerita tentang saya direkam. Nah, itu ya udah kan gampang kan. Nah, kalau itu katanya kalau tujuannya supaya didengar oleh orang lain, supaya populer, ya Allah yang memberikan kepopuleran itu. Jadi tidak diberikan pahala oleh Allah, hanya diberikan pamer itu kelihatan oleh orang. Dan juga orang yang tujuannya supaya dilihat oleh orang lain, maka ya Allah memperlihatkan kepadanya. Ya orang itu akan hanya diperlihatkan saja. Artinya apa? Kalau tujuannya hanya karena supaya dirinya populer atau supaya disaksikan oleh orang lain, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah, hanya mendapatkan dirinya itu dipuji oleh orang lain karena didengar tentang aktivitas kebaikannya dan didengar dan diketahui oleh orang lain atau dilihat oleh orang lain tentang aktivitas ibadahnya. Sedangkan apa yang terjadi? Maka dari Allah tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan balasan surga, dan tidak akan dapat balasan diselamatkan dari api neraka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi? Apa kata Nabi? Rubba shaimin, banyak orang yang berpuasa. Laisa tidak ada lahu itu bagi orang min saumihi dari puasanya orang illal ju'u kecuali lapar wala atas wala haus. Wa rubba qaimin dan banyak orang yang beribadah pada malam hari. Laisa tidak ada lahu bagi orang min qiyamihi dari ibadahnya malam hari illa saharuh kecuali apa? Kecuali bangun malam, kecuali melekan. Paham katanya? Di sini kata Rasulullah, rubba shaimin laisa min syamihi illa al-ju' wal atas, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahur. Banyak orang yang berpuasa ini tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala dari Allah. Banyak orang yang berpuasa itu tidak membuat dirinya selamat dari api neraka. Apa yang didapatkan orang yang berpuasa itu hanya lapar dan haus. Orang puasa lapar atau tidak? Lapar. Orang yang berpuasa haus atau tidak haus? Haus. Tapi kenyataannya lapar dan haus itu tidak mendapatkan balasan pahala dari Allah, yang dimana pahalanya berlipat ganda. Nah, coba bayangkan dalam hadis yang sahih riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan apa katanya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang di bulan Ramadan berpuasa imanan karena iman, wahtisaban karena ingin mengharapkan ridha dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa lalu diampuni oleh Allah. Artinya apa? Ibadah puasa ini akan ada artinya, akan membuat dirinya itu diselamatkan dari api neraka. Itu apa kuncinya? Harus iman dan ikhlas. Maka ketika tidak iman dan ikhlas tidak ada artinya. Maka di sini menyatakan banyak orang yang berpuasa hanya lapar dan haus. Diteruskan lagi, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar.
Banyak orang yang beribadah pada malam hari, dia tahajud, witir, salat sunat mutlak pada malam hari, ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, dari bangun malamnya. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah sebagai balasan dari ibadah pada malam hari. Justru yang didapatkan apa? Hanya bangun malam, yakni annahu idza lam yakun salatu was-sawmu liwajhillahi fala thawaba lahu. Katanya, yakni bermaksud siapa musannif, annahu sungguhnya orang idza lam yakun apabila tidak ada siapa orang as-salat pada salat was-sawma dan puasa liwajhillahi ta'ala karena Allah, fala thawaba lahu, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Nah, ini menjelaskan kepada kita. Nah, di sini dijelaskan kepada kita bahwa pentingnya kita ini harus karena Allah, tidak boleh karena yang lain. Nah, artinya orang yang sholat dan puasa itu harus apabila puasa dan sholat itu bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Itu maksud daripada hadis. Kama seperti suatu rawi yang meriwayatkan anhu dari Rasulullah SAW, annahu sungguhnya Nabi qala bersabda Nabi, masalul ladina masalul ladi perumpamaan orang ya'malu yang mengerjakan amal ibadah orang ar-riya'a untuk pamer, untuk diperlihatkan pada orang lain, was-sum'ata dan didengarkan oleh orang lain supaya terkenal. Kamasalil ladi seperti orang yang mengisi dengan penuh siapa orang kaisahu kepada kantong uangnya orang, haso pada pasir, sumayat hulu kemudian masuk orang asuka pada pasar, asuka pada pasar liyastaria supaya membeli siapa orang bihi dengan kais, dengan haso, bihi dengan kais. Faidah fatah apabila membuka orang kepada kais, kepada kantong uang, qaddamal ba'i kepada para penjual, faidah huwa maka adapun yang ada di dalam kantong uang haso itu kerikil. Wadraba dan mukul siapa ba'i bihi dengan hasa wajahu pada wajahnya orang yang bau yang memenuhi kantong uangnya dengan pasir, wala manfaat dan tidak ada manfaat itu adalah bagi orang fi kaisihi dalam kantongnya uang ila siwa maqalatin nasi kecuali perkataannya manusia lahu pada orang ma amlaah alangkah penuhnya kaisuhu kantong uangnya orang, wala yu'ta dan tidak diberi siapa orang bihi dengan kais sayan pada suatu. Fakadzalika demikian juga orang ya'malu yang beramal siapa orang liriya karena riya wasum'ati karena supaya dengan orang lain, falaisa maka tidak ada lahu bagi orang yang amal karena riya min amalihi dari amal ibadahnya siwa maqalatin nasih kecuali perkataan manusia, wala sawaba dan tidak ada pahala lahu bagi orang fil akhirati dalam akhirat. Perumpamaan orang yang riya itu bagaikan orang mempunyai kantong uang kais, yang biasanya kais itu adalah kantong uang yang isinya uang emas dan perak. Coba bayangkan kalau sampai punya kantong emas kayak di film-film itu ya kan, diberikan bungkusan gitu ya, ini dari kain kadang ya, lalu
diikat bagian atas begini, ditaliin begitu diberikan, itu namanya kais. Nah, isinya apa? Kalau bukan uang emas, uang perak. Nah, coba bayangkan kalau dia bawa bungkus besar, diangkat begini, isinya besar. Apa kata orang? Kaya dia, banyak uangnya, uang emas dan uang perak. Ternyata apa yang terjadi dia? Ternyata kaisnya, kantong uangnya itu tidak diisi uang, diisi apa? Diisi pasir, diisi batu. Dilihat oleh orang, wah tenyang itu ya, wah bungkusnya besar, tenyang. Apa kata orang? Hebat orang itu. Kaisnya, kantong uangnya penuh. Datang ke pasar dengan gagah. Setelah ke pasar mau beli ikan, dibuka pasir. Apa katanya si penjual ikan? Kamu membeli ikan kepada saya hanya beli pasir. Diambil pasirnya, pukulkan koyonya. Itu dalam bahasa Arab itu dalam apa pada namanya itu simbol penghinaan. Ada yang betul tapok gitu, ada yang betul tapok kamu. Nah itu namanya apa? Wadarabah wajhahu itu kalau di dalam bahasa Arab itu namanya, kalau namanya itu dipukul wajahnya, daraba bihi wajhahu itu, lalu dia dipukul dengan, lalu wajahnya dipukul dengan pasir. Itu kalau cuma plak suka sakit lah, itu biasa. Tapi maksudnya daraba bihi wajhahu itu atau duriba bihi wajhu bisa. Kalau daraba bihi wajhu, ai daraba artinya mukul si penjual, bihi dengan pasir, wajhu pada wajah orang yang bawa bungkusan kantong uang tapi isinya apa? Pasir. Kamu ini mau beli ikan hanya bawa pasir. Apa yang terjadi? Maka kais yang dia bawa tidak ada manfaatnya kecuali perkataan orang. Wah, hebat dia ya. Bawa kantong uang isinya penuh. Hanya dapat pujian itu tok. Tapi giliran mau beli ikan enggak ada, mau beli baju enggak ada, mau beli sate enggak bisa. Karena hanya pasir. Begitulah orang yang beramal di dunia, orang yang beribadah di dunia yang tujuannya itu karena riya, pamer pada orang. Yang tujuannya sum'ah, supaya dirinya populer, maka nanti di akhirat dia itu tidak mendapat, maka dia itu hanya mendapatkan pujian manusia di dunia. Dipuji dia orang yang rajin ibadah, al-abid. Dipuji di dunia dia dipuji sebagai orang apa? Orang yang dermawan, itu al-jawad. Tapi nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Ngeri apa tak ngeri? Ngeri. Maka karena itu santri-santri di sini itu belajar ikhlas. Ya saya juga belajar ikhlas. Bukan saya ikhlas semua sama kayak sampean. Kadang-kadang kalau lebih orang, wah Gus Wadud pintar ya, ya perasaan gagah pintar juga saja ya. Nah itu pasti ada perasaan gitu ya. Coba dibilang, Gus Wadud jelek, kurus, ya sakit hati juga walaupun nggak ngomong gitu ya. Ya itulah manusiawi gitu. Tapi di sini ini yang penting, ketika beribadah ini tidak boleh ingin pamer pada orang lain, tidak ingin dirinya itu ketika beribadah supaya dikenal dari orang yang baik. Tapi bukan berarti dirinya tidak boleh jadi orang baik, berusaha dirinya rajin ibadah kepada Allah, tapi diniatin karena Allah. Usahakan dia berjuang di jalan Allah, tapi juga diniatin karena Allah. Usahakan dia dermawan kepada orang lain, tapi diniatin karena Allah. Persilahkan Anda berjuang bangsa dan negaranya, tapi semuanya diniatin karena Allah. Nah, kalau ternyata tidak karena Allah, maka nanti di akhir dia tidak akan mendapatkan pahala, hanya mendapat pujian manusia di dunia. Na'udzubillah. Jadi kesimpulannya begini. Ini separuh masih bab riya, mungkin besok saya selesaikan sisanya. Tinggal satu halaman. Apa katanya di sini? Bahwa syirik itu ada dua. Ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar. Asyirkul akbar itu menyekutukan Allah dalam beribadah dan dalam bertunduk patuh. Sedangkan warna yang kedua itu namanya asyirkul asghar. Asyirkul asghar itu apa? Adalah riya,
dengan amal ibadah, bukan karena Allah. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa kalau orang itu nanti ingin selamat bertemu dengan Tuhannya dan mendapatkan balasan dari Tuhannya, maka kata kuncinya harus beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya dengan ibadah yang dia lakukan. Artinya apa? Dia itu ikhlas karena Allah. Dan kewajiban kita harus mendauhi syirik al-asghar. Apa syirik asghar itu? Adalah menyekut apa? Apa syirkul asghar itu? Di sini dijelaskan bahwa riya. Kata Rasulullah. Nah, orang yang riya dalam segala amal perbuatannya nanti tidak akan mendapatkan apa-apa, hanya dapat pujian dari manusia. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.